Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Ramadhani dengan NPM 1811010131. Saya dari kelas LPI semester 6. Di sini saya akan mengumpulkan video praktik pembelajaran akidah akhlak, video tugas dari Ibu Agus, dan di sini saya dengan menggunakan tema atau materi adab bergaul dengan saudara dan teman. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, sebelum dimulai kita absen terlebih dahulu ya. Ya. Sama Lia. Saya, Bu. Ya. Cici Rahmania. Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Dila Yulianti. Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Kita ke materi ada bergaul dengan saudara dan teman. Ya, ada bergaul dengan saudara dan teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, hendaknya pandai-pandailah kita memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia, di mana hidup tak terulang dan hanya sekali. Karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk mereka. Nah, kita ini memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi bergaul dengan teman yang buruk bisa menyeret kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah ya, ada juga ada bergaul sama saudara. Yang pertama seperti memilih teman bergaul dan teman duduk. Yang kedua, kita itu memilih teman karena kita mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ada juga menampakkan senyum kita, bersikap lembut dan berkasih sayang kepada sesama saudara seiman. Terus disunahkan memberi nasihat, dan hal itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Karena nasihat itu termasuk sempurna ya dalam persaudaraan itu. Nah, yang selanjutnya, sesama saudara haruslah saling merendah di antara mereka, tidak sombong atau meremehkan yang lain. Yang keenam, berakhlak mulia atau terpuji. Yang ketujuh, hati yang selamat. Nah, Ibu akan menjelaskan dari 1 sampai 7 itu ya, adab-adab bergaul sama saudara. Nah, yang tadi udah Ibu sebutin, Ibu akan menjelaskan adab bergaul sama saudara. Yang pertama tadi, memilih teman bergaul dan teman duduk. Maknanya bahwa seorang itu kan tergantung kebiasaan temannya, tingkah laku dan juga gaya hidupnya. Maka hendaklah kita ini memperhatikan dan meliti dengan siapa kita berteman. Dan barang siapa yang agama dan akhlaknya diridhoi, maka hendaklah ia berteman dengannya. Dan jika tidak, maka hendaklah ia menjauhinya. Karena tabiat itu adalah sesuatu yang dicuri dan diambil dari orang lain. Nah, adab yang kedua itu kan cintai karena Allah. Ada juga hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, hari ini kunaungi mereka, di mana tidak ada naungan yang pada hari ini selain naunganku.
riwayat Muslim. Nah, cintai karena Allah itu ada catatannya. Nah, pesannya itu seperti gini. Jangan sampai kecintaan karena Allah ini berlebihan sehingga tidak baik, seperti antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Awalnya ikhlas, akan tetapi lama-lama ia mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Nah, di sini maksudnya itu seperti berteman tapi ada selubungnya ya. Nah, yang ketiga, adab yang ketiga itu menampakkan senyum, bersikap lembut dan berkasih sayang kepada sesama saudara seiman. Nah, dari Abu Dzar dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu atau sesama muslim ketika bertemu. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini itu seperti ya yang tadi Bu bilang, cuma manis di muka, di belakangnya kayak busuk gitu ya. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah, sikap lemah lembut ini dan sikap ramah dan kasih sayang termasuk hal-hal yang bisa menguatkan ikatan di antara saudara atau teman dan memperdalam hubungan di antara mereka. Maka Allah menyukai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Itu ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang keempat, disunahkan memberi nasihat dan hal itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Nasihat adalah tuntutan syar'i yang dianjurkan oleh pembuat syariat dan merupakan bagian dari perkara-perkara yang menjadi sebab Nabi membaiat para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan, Jarir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati kepada setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima itu, sesama saudara haruslah saling merendah. Di antara mereka tidak sombong atau meremehkan yang lain. Nah, diriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mushjashi, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri berkhutbah pada suatu hari di tengah-tengah kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku. Ia menyebut hadis seperti hadis di Syam dari Qodata. Dalam hadisnya ini ia menambah, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku lalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya ada berakhlak mulia atau terpuji. Dan sebaik-baiknya manusia adalah akhlaknya yang paling baik. Hal ini didasarkan sabda makhluk terbaik atau Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah sekalipun berbicara kotor atau keji, dan juga tidak pernah berbuat keji. Dan beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang selanjutnya ada hati yang dan cabutlah kedengkian di dalam dadaku. Itu hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas dan Syekh Al-Albani juga berkata sahih. Nah, Al-Munawi berkata juga, yaitu berbuat baik kepada setiap orang dan setiap orang merasa cemburu kepadanya. Dia tidak mengenal kejelekan dan bukan orang yang senang membuat masalah. Dia rendah hati karena hatinya yang selamat dan prasangkanya yang selalu baik. Nah, materi kita udah selesai tentang adab bergaul sama saudara dan teman. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan kepada kalian satu-satu, ya. Yang pertama Dila ya. Coba Dila menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, bagaimana seseorang berteman dengan teman yang jahat atau curang? Menurut pandangan Dila itu bagaimana? Kalau menurut saya dari diri sendiri tuh jadi rugi Bu. Iya. Nah, ya benar, rugi juga. Kalau menurut Nisa gimana itu? Menurut pandangan Nisa nih, Ibu akan bertanya bagaimana seseorang berteman dengan teman yang jahat atau temannya curang. Menurut saya dijauhi oleh teman Bu. Dan yang belakang coba, kalau menurut kamu bagaimana?
tidak dapat dipercaya Bu sama orang lain. Ya udah, sekarang menurut pandangan ibu ya, bagaimana jika seseorang berteman dengan teman yang jahat atau yang curang? Kalau kita berteman sama orang yang jahat atau curang, berarti kita yang tersakiti kan? Iya Bu. Nah, kita ya benar kata Dila, kita bakal merugi karena kita yang dirugikan. Dan dia juga pastinya rugi juga. Karena apa? Dia sudah berbuat jahat pada kita. Sebaiknya kita ya tetap berbuat baik ya. Nah, benar juga kata Nisa tadi, pandangan Nisa bakal dijauhin. Karena apa? Ya karena kita itu pasti nggak mau lah yang punya teman ya jahat kayak gitu. Sebaiknya kita hindari dan pasti semua bakal menjauhi. Dan ya benar juga kata si ini yang tadi itu, nggak akan dipercaya. Karena apa? Seseorang yang udah bohong atau yang jahat pasti susah mau percaya lagi. Dan ya seperti itu pelajaran dari kita. Ibu cukupkan. Ada ya tugas lagi ya. Iya Bu. Coba buka halaman 175. Di situ ada latihan 1 sampai 20. Kalian kerjakan dan kalian kumpul besok ya, lusa kumpul di meja ibu. Iya Bu. Iya Bu. Ya, ibu tutup. Terima kasih. Sebelum ibu tutup kita baca lafaz